إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة شيخ الدين الأولياء شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين العطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ بياك هاجي محمد شافعي هذامي بن محمد صالح رائدي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الوهاب الشعراني وأصوله وفروعه ومشايخه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله وبارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنوح ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال وذكر المحققون min ahli tariqi gitu ya, masih halaman muka atau halaman depan ya. Inna man nadima ala dhanbihi wa'tarafa bihi faqad sahhat taubatuhu, dan telah menyebutkan muhaqqiq min ahli tarik, daripada orang ahli tarekah. Inna man nadima ala dhanbihi, sungguh siapa orang yang telah menyesal atas dosanya ya, siapa orang yang menyesal atas dosanya, wa'tarafa bihi, dan dia telah mengakui dengan dosanya itu, faqad sahhat taubatuhu, maka sungguh sahlah taubatnya. Siapa orang yang menyesal dari dosa dan dia telah mengaku akan dosanya, dia mengakui salah dosanya gitu, maka sahhat taubatuhu, sah taubatnya ya. Makanya dikatakan kalau orang taubat itu sebetulnya cukup kepada menyesal dan ngakuin gitu dah ya, menyesal dan mengakui begitu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala,
karena bahwasanya Allah Ta'ala lam yaqussa alaina fi taubati abina as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam illal i'tarafa wan nadama, karena bahwasanya Allah Ta'ala lam yaqussa alaina, tidak mengkisahkan atas kita fi taubati abina as-sayyidi Adam, di dalam pertaubatan bapak kita yakni Sayyid Adam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, illa il-i'tirafa, melainkan adalah pengakuan, wan nadama, dan penyesalan. Ya, jadi yang Allah kisahkan daripada Nabi Allah Adam alaihissalam gitu dalam taubatnya itu adalah pengakuan dosa dan penyesalan, tidak lebih daripada itu, ya, pengakuan dan penyesalan. Falau kana sama amrun zaidun, maka seandainya ada ya dari perkara itu amrun zaidun, suatu perkara yang amrun zaidun, suatu perkara tambahan, artinya ada sesuatu yang lebih dari sekedar pengakuan dan juga penyesalan dalam tobat. Seumpama ada suatu urusan atau perkara yang lebih dari sekedar pengakuan dan penyesalan dari tobatnya Nabi Adam gitu ya. Laqassahu alaina, niscaya sungguh Allah akan kisahkan gitu ya, akan perkara yang tambahan itu atas kita. Jadi dalam pertobatan Nabi Adam itu, Nabi Adam cuman melakukan dua hal, pengakuan dosanya dan penyesalan dari dosa itu doang, dua. Jadi pada mulanya orang tobat itu hanya perlu kepada pengakuan dan juga penyesalan. Dia ngakuin dirinya salah, dia nyesel atas perbuatan salah. Makanya kalau ada orang dia telah mengakui, bikin pengakuan akan salah kerjaannya, salah dosanya, lalu dia menyesal, maka sah tobatnya, ya, maka sah tobatnya. Kalau kita kan udah ma'ruf gitu ya, bahwasanya kalau syarat tobat ada berapa? 3. Apa yang pertama? An-nadam, menyesal. Yang kedua al-iqla', mencabut diri dari perbuatan maksiat. Lalu yang ketiga azam, ya, dia berjanji Allah yang udah bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, kan gitu 3. Nah pada mulanya bukan 3, cukup kepada 2, al-i'tirafa, pengakuan salah dirinya, wan nadama, dan juga penyesalan gitu. Kenapa? Karena Allah mengkisahkan tentang tobatnya Nabi Adam itu hanya kepada 2, hanya karena kepada pengakuan dosanya dan juga penyesalan daripada perbuatan dosa. Maka orang yang berbuat tobat seperti itu, sahhat taubatuhu, udah sah tobatnya, cukup ya, sah tobatnya. Wa qaulul ulama, dan adapun ucapan ulama, anna min syarti taubati, bahwa termasuk daripada syarat taubat itu al-iqla'a, ya, adalah iqla', mencabut diri. Ini kaul ulama nih ya, mencabut diri dari perbuatan dosa. Ini termasuk kaul ulama. Wal azma, dan juga berazam Allah ya'uda, bahwa dia tidak akan mengulangi, tidak akan kembali lagi kepada perbuatan dosa itu. Ya, itu kaul ulamanya gitu. Ada iqla', mencabut diri dari perbuatan dosanya. Lalu yang berikutnya adalah berazam, bercita-cita bahwa dia tidak akan mengulangi daripada dosanya. Innama akhadhuhu bi tariqil istinbati, hanya saja mereka para ulama mengambil itu bi tariqil istinbat,
jalan istinbat, hasil pemikiran. Tapi kalau dari firman Allah Ta'ala yang Allah kisahkan akan pertobatan Nabi Adam hanya kepada dua, al-i'tirafu, yakni pengakuan, wan nadamu, dan juga penyesalan, cukup. Tapi ulama, hasil pemikiran ulama itu kepada ikhla', perlunya kepada mencabut diri dari perbuatan dosa, wal azmu, dan berazam alla ya'uda, bahwa dia tidak akan mengulangi, gitu ya. Itu kaul ulamanya begitu. Idzin nadimu ala syai'in min lawazimihi al-iqla'u wal azmu alla ya'uda. Kenapa tuh disebutkan seperti itu? Karena orang yang menyesal ya ala syai'in, atas sesuatu, ini lagi di kiaskan gitu ya, orang yang menyesal atas sesuatu gitu ya. An-nadimu ala syai', orang yang menyesal atas sesuatu, min lawazimihi, maka termasuk daripada kelaziman orang tersebut al-iqla'u, adalah mencabut diri dari sesuatu tersebut, wal azmu, dan berazam, bercita-cita, alla ya'uda, bahwa dia tidak akan mengulanginya kembali itu. Jadi kenapa dikatakan cukup kepada menyesal dan mengaku? Kan dikatakan gini, kalau orang udah nyesel gitu, kalau ada orang udah menyesal atas sesuatu, maka dipastikan, katanya lazimnya min lawazimihi, dari kelaziman dia, kalau kata kita dipastikan dah, orang yang udah menyesal atas sesuatu itu pasti dia itu bakal mencabut dirinya dari sesuatu yang disesalinya. Seumpama ada orang beli minuman di satu tempat gitu, lalu dia minum minuman tersebut, pas diminum ternyata rasanya nggak nyocok sama lidahnya. Kalau ada orang ngerasain minuman nggak nyocok sama lidahnya nih, nyesel nggak? Ngomongnya gimana? Nyesel gua, besok kagak beli di situ lagi gitu, kan gitu. Ada nggak orang gini? Oh, nyesel gua minuman di situ, ntar sore beli lagi ah, ada nggak gitu? Ya nggak ya. Kalau menyesal nggak begitu. Orang menyesal itu dia nggak mau lagi, gua nggak mau ke situ lagi gitu. Ya, saya kapok gitu kan, saya kapok gitu. Makanya al-iqla', dia cabut dirinya dari sesuatu yang diseselin tuh. Makanya nggak dikatakan termasuk pula al-iqla' dalam kisah pertobatan Nabi Adam, nggak dikatakan iqla' mencabut diri secara khusus, karena cukup orang yang menyesal atas sesuatu dipastikan dia bakal mencabut diri dari sesuatu itu. Begitu nggak kira-kira? Ya, begitu. Wal azmu, dan juga berazam dia, ya, bercita-cita alla ya'uda, dia tidak akan kembali lagi gitu. Kagak enak tuh minuman, besok kagak beli di situ lagi dah, cari tempat yang lain gitu nggak? Kalau ada orang nyesel bilang kagak enak tuh minuman, tapi besok dibeli di situ lagi, namanya bukan nyesel, apa namanya? Tagihan gitu ya. Ya Allah, saya nyesel ya Allah main judi. Kenapa emang? Kalah, nyeselnya gara-gara kalah. Mudah-mudahan besok menang ya Allah gitu. Itu kan bukan nyesel, penasaran gitu ya. Kalau orang nyesel, yang pertama dia bakal cabut dirinya dari sesuatu yang disesalin itu, dan dia pasti nggak akan kembali kepada sesuatu yang telah disesalinya. Makanya ulama hanya melebarkan saja hasil istinbat pemikirannya. Tapi dikatakan cukup pertobatan itu kepada dua hal. Yang pertama al-i'tiraf, pengakuan salahnya. Yang kedua wan nadam, penyesalan dirinya. Udah, nggak diluasin lagi. Kenapa? Karena dalam menyesal nanti dalamnya itu ada iqla', mencabut diri, dan juga ada azam ala yang udah, dia berjanji tidak akan kembali lagi gitu ya. Wa ma'lumun, dan telah diketahui,
anna bitaubati tughfaru huququllahi ta'ala wa dzulmul 'abdi li nafsihi birtikabil ma'asi. Dan telah dimaklumi, diketahui bahwa dengan bertobat itu tughfaru akan diampuni huququllahi ta'ala, yakni dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah ta'ala, wa dzulmul 'abdi li nafsihi, dan kezaliman, dia dosa sebab kezaliman seorang hamba kepada dirinya, birtikabil maksiati, yakni dengan perbuatan maksiatnya. Ya, jadi orang yang bertobat itu maka akan diampuni dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Ya, dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala, dan juga dosa yang berkaitan tentang zalim dirinya kepada dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat yang dikerjain. Seumpama ada orang meninggalkan sholat, ya, orang meninggalkan sholat. Ada orang kerjaannya zina, ada orang kerjaannya mabok, ada orang kerjaannya berjudi. Ini semuanya adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Kita kewajiban kita sama Allah ibadah, maka Allah punya hak mendapatkan ibadah dari kita. Lalu kita nggak beribadah, namanya kita ini melakukan pelanggaran kepada hak Allah. Nah, tobat kita untuk itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sepanjang malam disebutkan istighfar, dihitungin sama dia itu sepanjang malam, dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi dihitungin, ternyata 15 kali. Ya, 15 kali, dari jam 10 sampai jam 1 15 kali. Ngapain? Istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dapat ya kira-kira 15 kali dari jam 10 jam 1? Itu sih males namanya. Dari jam 10 jam 1 cuma 15 kali. Ya, sambil nonton film ternyata begitu. Ya. Mestinya orang istighfar dari jam 10 jam 1 bisa dapat 2000 kali, 3000 kali, ini 15 kali. Tapi nggak masalah, asal ada kesungguhan dirinya minta ampun Allah Ta'ala. Dari apa? Dari perbuatan dirinya yang melanggar kepada hak-hak Allah Ta'ala, atau ada kezaliman dirinya yang dikerjakan kepada dirinya sendiri, ninggalin sholat, main judi gitu. Maka istighfarnya itu astaghfirullahaladzim, aku mohon kepada Allah akan ampunan, wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Pada saatnya Allah Ta'ala yang mau ampunin, bisa diampuni sama Allah Ta'ala dosa tersebut. Ya, bisa, asal dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Namanya taubatan nasuh gitu ya, tobat yang lurus, yang lempeng gitu. Itu makanya pertobatan itu dengan sebab bertobat akan diampuni dosa-dosa yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala dan yang berkaitan dengan kezaliman seorang hamba kepada dirinya dengan kerjaan maksiatnya. Duna syirki billahi ta'ala, bukan dosa syirik kepada Allah Ta'ala, ya, bukan dosa syirik kepada Allah. Ini kan sesuai sama ayat Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Ini makna syirik, syirik yang dibawa mati. Orang syirik sama Allah dibawa sampai mati, nggak bertobat sama Allah, maka nggak diampunin. Kenapa? Karena Allah Ta'ala wa yaghfiru, bisa saja mengampuni maduna dzalika liman yasha, kepada dosa yang selain dosa syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendakin. Bisa saja Allah akan ampunin. Ada orang kafir
Ya, ada orang kafir sampai mati dibawa kekafirannya. Nah, kafir ini kan memperhatikan dia syirkun billah, berbuat syirik kepada Allah. Syirik kan orang kafir? Di mana syiriknya? Karena dia tidak menyembah kepada Allah, justru dia menyembah kepada selain Allah. Dibawa mati syiriknya. Kalau sesuai dengan ayatnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak akan sekali-kali mengampunin dosa orang yang syirik kepadanya. Berarti itu orang yang kafir itu diampunin nggak dosanya sama Allah Ta'ala? Dengan ayat tersebut tidak. Tapi kira-kira bisa nggak buat Allah mengampuninya? Bisa. Ini hak namanya, ya, hak Allah Ta'ala. Lah kok berarti berbeda dong sama ayatnya? Nggak jadi masalah buat Allah Ta'ala, karena Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Berarti yang mesti ikut aturan siapa? Manusia, dengan Al-Quran yang Allah jadikan aturan gitu. Adapun Allah nggak mesti ngikutin aturan. Hak Allah itu mutlak. Al-Quran buat kita manusia, tapi Allah nggak mesti ikutin aturan. Ya, saya suka contohin umpama lampu merah. Kita orang naik mobil, naik motor, sampai perempatan jalur kita merah, jalan terus berhenti. Kenapa? Ada lampu merah yang ngatur kita, kalau merah mesti berhenti. Tahu-tahu ada presiden liwat, lampu merah, presiden liwat di jalur merah itu. Lampu merah, kira-kira itu presiden berhenti berjalan. Kenapa? Sebab kan merah, merah buat rakyat, buat pemimpin boleh gitu. Kalau saja presiden timbang di dunia, di satu wilayah, satu negara, di bumi yang kecil bisa berbuat dengan aturan sendiri, bagaimana dengan Allah yang menciptakan semuanya? Mudah bagi Allah. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, bukan buat Allah petunjuknya. Yang ngikutin siapa? Kita manusia. Allah bebas mutlak. Nah, tapi urusan aturannya yang kita bicara, aturan baku buat kita. Dalam pertobatan itu nanti yang diampunin hanya dosa yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan dosa yang berkaitan dengan kedoliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Ya, itu pertobatan kita. Duna syirki billahi ta'ala, bukan dosa syirik kepada Allah Ta'ala. Wa in kana, sekalipun adalah dia, ya, huwa, yaitu dosa syirik itu, yarji'u ila dzulmin nafsi aidan, kembalinya kepada kedzaliman diri pula gitu ya. Walaupun nanti dosa syirik itu kembali kepada kedzaliman diri juga gitu ya, kedzaliman kita. Waduna hukukil khalqi, dan bukan kepada dosa yang berkaitan dengan hak-hak makhluk, min malin wa irdin, yang berkaitan dengan harta orang dan juga irdin, harga diri orang. Ini nggak bisa bertobat dengan cara yang tadi itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dosanya apa? Dosanya ngambil harta orang, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak manusia. Seumpama contoh mudah, ada orang minjem duit 1 juta, minjem duit 1 juta, dia nggak mau balikin tuh duit, akhirnya dia istighfar aja 1 juta kali, Astagfirullahaladzim, 1 juta kali. Kira-kira utangnya lunas nggak? Hah? Kenapa? Karena urusannya sama manusia. Seumpama istighfar 1 juta kali bisa ngelunasin utang yang 1 juta,
Tuh begitu tempori minjem 2 juta begitu. Tapi kan nggak begitu ya. Urusan sama makhluk diberesin dulu. Min malin, baik dari perkara hartanya, wa irdin, dan juga perkara harga dirinya. Ada orang ngegibahin orang, nggak cukup tuh dengan istighfar minta ampunnya. Ada orang bikin fitnah sama orang, nggak cukup tuh dengan istighfar minta ampunnya, nggak cukup. Sama juga orang ngambil harta orang, nggak cukup dia istighfar banyak-banyak walaupun 1 juta kali, nggak cukup. Kenapa? Ada kaitan sama manusia. Beresin dulu. Kalau dia ada utang, balikin dulu. Kalau dia pernah ngambil barang orang, pulangin dulu. Kalau dia pernah mengganggu harga diri orang, minta ridhonya dulu, minta maaf dulu, gitu. Ya, ini nanti ada pembahasan khusus yang sedikit rada panjang, gitu ya. Ada pembahasan khusus Allah. Wa sayatil kalamu alaihima insyaallah taala, dan akan datang ucapan atau perkataan alaihima atas keduanya, yakni atas perkara harta dan juga harga diri orang, insyaallah taala, ya, nanti di belakang insyaallah. Wa bada'a syekhu bi taubati li annaha asasun li kulli maqamin yatarakki ilaihi al-'abdu hatta yamuta. Dan telah memulai Syekh, ini Syekh Ali, Syekh Abu Ibrahim, ya, Al-Madbuli, Syekh Al-Madbuli, gitu, dengan perkara taubat ini, li'annaha, karena sanya taubat itu asasun, adalah dasar pondasi likulli maqamin, bagi tiap makom, tiap tempat, tiap tingkatan. Pondasinya itu taubat. Orang mau baik, mau bener, mau soleh, mau jadi wali, maka syarat pondasinya mesti taubat. Zikirnya 1 juta kali tapi maksiatnya terus, nggak bisa, bakal goyang, gitu ya. Orang mau diriin sendok dalam mangkok yang isinya bubur, gampang susah? Jatuh lagi. Kenapa? Karena pondasinya lembek, bubur lembek, gitu ya, bubur lembek. Kalau umpama dia mau tancepin sendok di dalam mangkok yang isinya dodol jenang, tahu nggak dodol jenang? Bisa nggak? Kenapa? Kuatan pondasinya, ya, keras, gitu, keras. Jadi pondasinya itu tobat. Kalau udah bagus pondasinya, tobatnya kuat, maka nanti naik atasnya gampang. Menancapkan sesuatu biar tegak, tegaknya pun gampang. Tapi kalau bawahnya lembek, tobatnya nggak ada, lunak, lembek, tobatnya kosong, maka susah dia bisa naik seorang hamba kepada tingkatan yang lebih tinggi, gitu ya. Makanya dimulai dengan perkara taubat. Jadi karenanya taubat itu adalah asasun, pondasi, dasar likulli maqamin, bagi tiap makom, tiap tingkat, yataraqi ilaih, yang dapat menanjak kepada tingkatan tersebut, al-abdu, seorang hamba, hatta yamuta, sampai matinya dia, sampai nanti dia mati, gitu. Jadi orang kalau mau bisa berhasil naik kepada tingkatan yang tinggi, maka mau nggak mau dia mesti menguatkan pondasi taubatnya, ya, menguatkan pondasi taubatnya. Fakama anna man la ardalahu la bina alahu, kadzalika man la taubata lahu fala halalahu wala maqama. Maka sebagaimana bahwasanya siapa orang la ardalahu, yang enggak punya tanah bagi dirinya, la bina alahu, maka dia enggak punya bangunan baginya. Orang nggak punya tanah, bagaimana mau punya bangunan? Kalau orang mau bangun rumah, apa yang mesti dipunya? Tanah. Nggak cukup punya semen, nggak cukup punya bata sama duit. Saya mau bangun nih, saya udah beli bata 1 truk, pasir sama semen setruk.
Begitu. Bangun di mana? Itu dia, tanahnya belum ada. Bisa nggak kira-kira? Ya, nggak bisa. Ya, jadi tidak ada tanah maka orang tidak bisa ngebangun. Mesti punya tanah dulu, pondasinya dulu. Kadzalika begitu juga man la taubata lahu, siapa orang yang tidak ada tobat baginya, fala halalahu wala maqam, maka tidak ada hal itu keadaan diri kepada perbuatan yang baiknya, nggak bisa dia. Wal maqam wala maqama, dan juga tidak ada tingkatan, ya, tidak ada tingkatan buat dia, nggak bisa nanjak. Orang tidak ada tobat, ya, tidak ada tobat, maka sulit untuk dicari perbuatan baiknya. Percaya nggak kira-kira? Orang kalau nggak ada tobat, maka susah dicari perbuatan baiknya, susah. Karena orang bisa berbuat baik mesti diawalin dengan pertobatan diri dari segala perbuatan salah gitu. Wala maqama, dan dia nggak punya makom, nggak punya tempat dalam tingkatan posisi kedudukannya, nggak punya. Kenapa? Pondasinya lembek gitu, pondasinya lunak, lemah, nggak kuat. Wa min kalamihim, dan termasuk di antara ucapan mereka para ulama, man ahkama maqama taubatihi hafizahullahu ta'ala min sairi syawaibi allati fil a'mali. Man ahkama, siapa orang yang menguatkan maqama taubatihi, daripada tempat pertobatannya, siapa orang yang menguatkan akan kedudukan pertobatannya, tempatnya, hafizahullahu ta'ala, niscaya Allah akan pelihara dia, min sairi syawaibi, dari segala kotoran-kotoran, allati fil a'mali, yang ada di dalam sekalian amalnya. Orang kalau menguatkan taubatnya, ya, menguatkan makom taubatnya, dikuatkan pondasi taubatnya betul-betul dalam dirinya, dikuatin. Kalau taubat kan dia benar-benar menyesal, dan dia nggak mau balik lagi kepada perbuatan dosa yang pernah dikerjain. Taubat namanya, dikuatin itu, dimantepin itu, maka Allah akan pelihara dia dari segala kotoran-kotoran dalam amal-amalnya. Apa maknanya? Insya Allah amalnya terjaga dari segala hal yang kotor, amalnya terjaga dari segala hal-hal yang tercela, amalnya senantiasa terpelihara hanya kepada perihal yang bagus-bagus saja. Maka dia tidak kerjakan suatu amal, melainkan yang dia kerjakan adalah amal soleh gitu. Itu orang tobat begitu. Ya, nanti lain lagi bicara gimana kalau tobatnya goyang, gimana kalau tobatnya lupa, gimana kalau tobat sambal atau sambal. Udah ngomong enggak, cobain lagi. Tobat pedas, cobain lagi. Ayo, bagaimana dengan kayak gitu? Nanti ada pembahasan cara khusus, ya, ada pembahasan cara khusus. Situ dulu ya, naik tasnya. Wa min kalamihim man ahkama maqama taubatihi hafizahullahu ta'ala min sairi syawaibi allati fil amali. Wa min kalamihim wallahu a'lam bishawab.